pada intinya, teori dalam penelitian merupakan seperangkat konsep yang dirumuskan secara sistematis yang menjadi dasar dari sebuah keputusan. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif menjadi faktor yang sangat penting, di mana teori dalam penelitian kuantitatif digunakan sebagai panduan atau penuntun penelitian dalam merumuskan masalah penelitian, hipotesis, dan menentukan analisis data yang digunakan. Selain itu, teori yang juga digunakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi hubungan antar variabel penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran teori dalam penelitian. Adapun yang pertama yaitu memberikan pola dalam proses interpretasi data. Dalam hal ini, teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Lalu kedua yaitu menghubungkan status studi dengan studi yang lainnya. Dalam hal ini, teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antar hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu menyajikan kerangka strategi, konsep, dan variabel mendapatkan arti penting. Dalam hal ini, teori memberikan penjelasan mengenai definisi ataupun makna sebuah konsep atau variabel. Lalu yang terakhir yaitu memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam hal ini, teori memperkaya analisis atas data yang didapatkan selama penelitian. Selanjutnya yaitu ada jenis dan langkah-langkah dalam teori penelitian. Adapun teori yang pertama yaitu teori deduktif, di mana teori ini digunakan untuk menguji hipotesis yang berasal dari premis umum menuju kesimpulan spesifik. Lalu yang kedua yaitu teori induktif, di mana teori ini dikembangkan berdasarkan pengamatan dan analisis data yang dikumpulkan selama penelitian. Lalu yang terakhir yaitu teori fungsional, di mana teori ini menekankan bagaimana setiap komponen dalam suatu sistem berkontribusi terhadap fungsi keseluruhan sistem tersebut. Langkah-langkah dalam teori penelitian yaitu yang pertama, tetapkan variabel yang diteliti. Lalu yang kedua, mencari sumber seperti buku, jurnal, kamus, maupun laporan penelitian. Lalu yang ketiga yaitu lihat referensinya dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Lalu yang keempat yaitu cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Lalu yang kelima yaitu membaca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Yang keenam, mendeskripsikan teori dengan bahasa kita sendiri. Lalu yang terakhir yaitu jangan lupa cantumkan sumber yang kita kutip. Selanjutnya yaitu literatur review dalam penelitian. Literatur review merupakan gabungan antara hasil analisa dan sintesa informasi yang berpusat pada temuan. Meringkasnya kemudian menarik kesimpulan. Nah, secara umum, literatur review diartikan sebagai ringkasan atau teori yang didapatkan melalui bacaan yang relevan. Selain itu, literatur review berfungsi sebagai konteks masa lalu dalam sebuah studi baru. Dapat diartikan bahwasanya literatur review mempunyai fungsi yang penting sebagai dasar dan penguat gagasan tokoh dalam suatu penelitian. Tujuan literatur review. Adapun tujuan yang pertama yaitu menemukan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lalu yang kedua yaitu mencari tahu lebih jelas mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian. Lalu yang ketiga yaitu mengulas teori yang berhubungan untuk kemudian dijadikan landasan. Dan yang terakhir yaitu mengkaji lebih dalam mengenai penelitian dan mengklasifikasikan bagian-bagiannya. Jadi tujuan utama dari literatur review itu menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian. Manfaat literatur review. Adapun yang pertama yaitu menunjukkan kedekatan dan seberapa paham seorang peneliti
dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan suatu kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah. Yang ketiga yaitu memposisikan diri sebagai salah satu peneliti yang ahli dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian. Lalu yang terakhir yaitu menunjukkan kepada publik mengenai manfaat dari penelitian yang sedang dilakukan. Sumber literatur review. Adapun sumber-sumbernya yaitu seperti buku teks, jurnal, yearbook, bulletin, circular, leaflet, annual review, off-print, reprint, recent advance, bibliografi, handbook, manual, skripsi tesis, maupun disertasi. Selanjutnya yaitu definisi hipotesis dalam penelitian. Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang diajukan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antar dua atau lebih variabel yang harus diuji kebenarannya melalui data empiris. Hipotesis merupakan dugaan yang dapat diuji menggunakan metode ilmiah, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Hipotesis memegang peran penting dalam penelitian karena membantu memberikan arah yang jelas serta dasar bagi analisis dan pengambilan kesimpulan yang valid. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis dalam penelitian. Adapun yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, di mana hipotesis ini merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang berhubungan dengan variabel tunggal dalam suatu penelitian. Jadi, hipotesis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik suatu fenomena yang sedang diteliti tanpa mencari hubungan dengan variabel lain. Lalu yang kedua ada hipotesis asosiatif, di mana hipotesis ini digunakan untuk meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian, yang mana tujuan utamanya yaitu untuk melihat apakah ada keterkaitan antar variabel-variabel tersebut. Hipotesis asosiatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis korelasional, di mana hipotesis ini meneliti sejauh mana hubungan antara dua variabel tanpa menentukan sebab akibat. Lalu yang kedua yaitu hipotesis kausal, di mana hipotesis ini menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel. Lalu jenis yang ketiga yaitu hipotesis komparatif, di mana hipotesis ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dalam suatu penelitian guna melihat apakah terdapat perbedaan antara mereka. Lalu yang keempat yaitu hipotesis nol, di mana hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Lalu yang kelima yaitu hipotesis alternatif, di mana hipotesis ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol, di mana hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Lalu yang terakhir ada hipotesis operasional, di mana hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk operasional, yang berarti hipotesis ini dijabarkan dengan lebih konkret dan dapat diukur secara langsung dalam penelitian. Dan hipotesis ini dibuat agar dapat diuji melalui eksperimen ataupun pengamatan empiris. Kemudian yang terakhir yaitu cara merumuskan hipotesis yang baik dalam penelitian. Adapun yang pertama yaitu memahami masalah penelitian. Jadi langkah kita yang pertama yaitu memahami secara mendalam masalah yang ingin diteliti. Lalu yang kedua yaitu melakukan kajian teori dan studi literatur. Jadi kita harus melakukan kajian teori dan studi literatur sebelum merumuskan hipotesis. Kita
Juga harus memahami teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Lalu yang ketiga yaitu menentukan jenis hipotesis yang akan digunakan berdasarkan sifat penelitian. Seperti yang kita bahas sebelumnya yaitu mengenai jenis-jenis dari hipotesis. Lalu yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan logis. Jadi kita dalam merumuskan hipotesis harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, maupun logis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi, sehingga dapat menghindari penggunaan istilah yang ambigu atau terlalu teknis jika tidak diperlukan.